kita mulai aja ya karena kita udah telat 17 menit. Baik. Oke. Oke, shalom semuanya, shalom Next Gen, WCC, shalom Pastor. Yuk. Ya, puji Tuhan malam hari ini kita punya kesempatan yang sangat-sangat luar biasa. Kita boleh bertemu dengan Pastor yang boleh memberkati kita di malam hari ini. Perkenalkan teman-teman, Pastor Owen Sanyoto, Pastor dari Gilgal. Nah, malam ini kita akan talk show, tanya jawab seputar Next Gen, seputar Love Matters. Oke, jadi jangan waktu kita malam hari ini, kita hanya punya waktu sampai jam 8, teman. Ayo malam hari ini yang mau belajar lagi untuk level up tentang Love Matters, apapun itu, malam hari ini kita sama-sama belajar ya. Oke. Baik, tanpa membuang-buang waktu lagi, saya kembalikan kepada Pastor Owen. Silakan Pastor, untuk kita boleh mulai talk show malam hari ini. Iya, oke. Senang sekali bisa bersama dengan teman-teman di WCC di Balikpapan. Senang sekali karena saya nggak perlu ada terbang ke Balikpapan untuk bisa ketemu teman-teman semua. Dan hari ini saya sudah siap untuk berdiskusi. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan, let's talk about it. Kita selesaikan malam hari ini. Oke. Halo. Halo, iya Pastor. Ya. Ya, silakan host, boleh bantu guide saya untuk ini. Oke. Teman-teman. Baik. Halo. Ya, silakan. Kan kita mau ngobrol, jadi silakan saya dipandu aja. Oke, teman-teman, malam hari ini yang kita bahas adalah tentang Love Matters. Jadi kita langsung aja, apapun pertanyaan kita malam hari ini, kita mau sama-sama belajar untuk level up. Kan saya diminta untuk diskusi karena tema dari bulan ini di WCC ini kan bagaimana level up. Nah, Pastor Romi mengajak saya untuk bisa sharing, diskusi mengenai relationship. Makanya temanya adalah Love Matters. Itu hanya cuma sekedar tema, tapi bagaimana saya bisa hadir menolong teman-teman menjawab kebutuhan daripada teman-teman yang ada di Balikpapan. Nah, jadi bicara mengenai relationship adalah suatu sangat penting, ya kan? Kalau kita anak muda ya kan nggak lepas lah yang namanya suka-sukaan ya. Ya namanya cinta-cintaan itu sudah sesuatu yang normal. Bahkan kalau kita nggak punya rasa suka itu yang bahaya gitu ya. Jadi hari ini teman-teman di WCC ini kalau nggak punya rasa suka dengan lawan jenis ya. Jadi kita perlu samakan persepsi dulu nih. Kalau nggak punya rasa suka sama lawan jenis ini aneh. Nah seharusnya normal adalah kita bisa suka dengan lawan jenis karena emang itu udah seharusnya ya laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki. Nah, namun kita perlu mengerti dengan cara yang benar dan kalaupun kita suka, caranya juga harus benar. Karena apa? Karena kita anak Tuhan. Nah, cara kita membangun hubungan satu sama lain itu akan berpengaruh bagaimana kita akan mendapatkan sebuah hubungan yang baik apa tidak. Nah, jadi hari ini kita akan membahas sesuai dengan arahan seperti itu. Gitu. Silakan, gitu ya. Oke, thank you, Pastor. Buat teman-teman, ayo yang mau belajar tentang relationship, monggo diberikan kesempatan untuk bertanya-tanya sama Pastor Owen malam hari ini. Iya. Ya, oke, kita lanjut ya. Pastor nih ada yang nanya nih. Bagaimana caranya mengatasi pasangan yang sulit untuk meminta maaf duluan, meskipun jelas dia yang salah? Oke, ini berarti pacaran kan gitu ya. Nah, oke. Ya, gini, pacaran yang sehat itu dua, baik si cowok maupun si ceweknya itu perlu punya kedewasaan secara karakter maupun secara emosi. Nah, kalau dia sulit untuk bisa minta maaf, ini adalah gambaran siapa dia saat ini. Sehingga kalau kita punya pacar kita nggak pernah mau minta maaf, kira-kira Anda bahagia apa enggak gitu. Ya. Nah, jadi kalau Anda nggak bahagia, ngapain Anda teruskan gitu loh.
Karena mungkin dia belum siap untuk memulai sebuah hubungan, gitu loh. Karena dia merasa paling benar. Nah, bayangkan kalau hubungan diteruskan, apakah kira-kira teman-teman bisa bahagia apa enggak? Jadi saran saya adalah sebelum kita masuki sebuah hubungan, pastikan diri kita bertumbuh dulu. Pastikan kita punya karakter yang baik, yang maksudnya yang mau berubah, mau jadi pribadi yang bisa dikasih tahu, yang mau bertumbuh, sehingga ini memudahkan kita untuk bisa mempunyai sebuah hubungan yang baik. Nah, goalnya adalah saya percaya bahwa teman-teman di sini kan suatu hari mau menikah ya. Ya, saya nggak tahu nih apakah teman-teman mau menikah apa nggak di sini. Ya. Kalau mau menikah, pastikan mau punya hubungan yang baik. Nah, carilah ya pribadi yang baik. Nggak ada yang sempurna, tapi paling nggak dia bertumbuh, paling nggak dia dewasa, paling nggak dia mengerti kebenaran. Karena firman Tuhan bilang, ya kalau kita buat salah, ya kan, dan kita konflik, sebelum matahari terbenam kita harus bereskan. Nah, kalau orang itu susah untuk minta maaf, wah itu berat sih ya. Ya, mendingan pikirin lagi deh untuk sebuah hubungan itu mau dilanjutin apa enggak. Gitu. Ya, saya kembali. Gimana host? Ayo. Oke, Pastor, thank you. Oke, Pastor, thank you. Baik. Ya, baik. Malam ini kayaknya banyak pertanyaan, Pastor. Jadi ayo, mari kita mainkan. Siap. Oke, baik teman-teman, silakan. Ya, ada yang punya Ayo, pertanyaan. kita mainkan. Oke, mainkan. Ya, selamat malam. Ya. Gimana kalau misalnya kita ngerasa kalau misalnya kita ternyata lebih bertumbuh rohaninya dibanding pasangan kita, apakah kita harus tinggalkan atau kita harus ajarkan dia? Tapi kan kalau kayak ngajarin itu kesannya kayak kita yang ngambil alih gitu. Nah, sedangkan kadang kita nggak melihat contoh yang benar dari pasangan kita. Kayak gimana ya, Pastor? Ya. Thank you, Pastor. Oke, ini berarti konteksnya kan Anda wanita ya. Nah, kalau wanita, ya tentu saja kalau kita menggurui pasti cowoknya pasti nggak suka gitu. Yang paling baik adalah menginspirasi aja. Misalnya mengingatkan dia, mau yuk doa yuk. Ya, panggil apa? Misalnya si sayang kita doa yuk kita gereja yuk gitu apa. Nah, tapi begini. Nah, pastikan Anda punya pacar itu yang bisa mendorong Anda menjadi lebih maju. Pastikan pacar Anda adalah orang yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu sebelum mengasihi Anda. Nah, kalau Anda punya pacar yang dia harus didorong-dorong, kalau Anda perlu kasih tahu dia ke gereja, perlu ikut kasih kelompok kecil atau kelompok sel, yuk ibadah yang mesti dipaksa-paksa, saya rasa dia belum bisa siap menjadi seorang pemimpin. Nah, saran saya gini, pikirin lagi deh, mau dilanjutin apa enggak hubungan itu. Karena dia nggak bisa memimpin diri sendiri, dia nggak bisa memimpin Anda, bagaimana Anda bisa melanjut kepada hubungan yang lebih serius dalam pernikahan? Gitu. Jadi, karena saya gini, saya adalah gembala di Jakarta, saya menikahkan lebih dari ya mungkin ada lebih kali 100 pasang, lebih kali selama saya melayani. Banyak, karena semua orang yang menikah, saya harus ketemu, saya konselingin, dan saya bisa lihat bagaimana karakter orang. Karena semua modalnya ngomongnya cinta, gitu ya. Tapi dalam kenyataannya, ya cinta saja nggak cukup, gitu. Ya, jadi hari ini saya mau ngajak teman-teman ya, teman-teman muda, teman next gen, WSSC ini, untuk benar-benar melihat bahwa jangan sampai kita salah membangun hubungan, jangan sampai kita cuma sekedar suka, namun kita akhirnya mengabaikan nilai-nilai kebenaran yang seharusnya kita pegang demi perasaan yang namanya suka dan cinta gitu. Ya, jadi itu yang saya mau ngajak teman-teman malam hari ini. Gitu. Wow, Pastor. Makasih jawabannya. Pastor, ini ada yang nanya nih tentang apa yang harus dilakukan ketika orang tua pasangan kita tidak mengizinkan kita untuk ke jenjang yang lebih serius hanya karena keinginan orang tua tidak diikuti. Itu gimana? Ya, oke. Nah, kalau yang lebih serius apa? Apakah pernikahan ataukah apa nih maksudnya? Iya. Pernikahan gitu ya? Dari pacaran mau ke yang lebih serius, mungkin nikah gitu. Oke, baik. Kalau misalnya orang tua kita nggak setuju, kita perlu cari tahu dulu kenapa dia nggak setuju. Nah, apakah orang tua kita nggak setuju mungkin karena gini nih,
ini perbedaan yang sangat signifikan, misalnya tidak seiman, atau orang tua melihat ada sesuatu yang bisa membahayakan, gitu ya. Nah, karena orang tua pada dasarnya baik, gitu ya. Orang tua pada dasarnya baik, mau anaknya bahagia. Nah, jadi kita perlu dengarkan isi hati orang tua. Siapa tahu ya, ada hal-hal yang benar-benar dia bisa lihat, kita belum bisa lihat. Karena jangan sampai kita kawin lari ya. Kasih tahu teman-teman di Zoom ini, jangan sampai kita kawin lari, oke? Kawin berdiri aja susah, apalagi kawin lari, gitu kan ya. Jadi, dengerin orang tuanya, karena orang tua tuh mau yang baik. Nah, kedua, kalau apa yang dilihat orang tua bukan sesuatu yang prinsip, misalnya, oh pasangan kita miskin nih, kismin, gitu kan ya. Kismin, oh pasangan kita kurang ganteng atau kurang cantik, ya kan, oh dia kurang seksi atau kurang apa gitu. Nah, ini masih bisa didoakan, karena itu preferensi. Misalnya, perbedaan suku, perbedaan latar belakang, itu udah bukan hal yang signifikan. Jadi kita bisa doakan, jangan melangkah lebih lanjut sebelum mendapat restu dari orang tua. Karena kalau pasangan itu dari Tuhan, pasti orang tua kita bisa terima dan buka jalan buat kita. Kan ya? Pasanganmu ya harus mengandalkan Tuhan. Kalau emang dari Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Jangan terburu-buru, jangan maksa-maksa, ya. Jangan kawin lari, ya. Ingat ya, kasih tahu sama teman-teman di Zoom, jangan kawin lari, gitu ya. Nggak enak kawin lari, oke? Kayak gitu. Kan? Iya. Oke, thank you, Pastor. Ingat Iya. teman-teman, jangan Oke, thank you, Pastor. Ingat teman-teman, jangan kawin lari. Susah kata Pastor. Kawin berdiri aja susah kata Pastor loh, apalagi lari kan? Iya. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Ayo. Ayo. Oke. Ayo silakan. Ayo, silakan. Oke nih, Pastor ada yang nanya. Apa pendapat Pastor tentang LDR? LDR, oke. Oke, LDR. Oke. Zaman sekarang, teknologi memungkinkan. Tadi seperti saya cerita, bahwa hari ini aja saya tidak perlu ada di Balikpapan untuk bisa ketemu teman-teman di Balikpapan, gitu kan. Dengan teknologi, dengan internet, memudahkan saya untuk bisa ketemu dengan kalian. Relationship ini adalah sesuatu yang kan banyak orang yang LDR. LDR tuh bilang gini, ya akhirnya ujungnya putus. Karena alasannya selalu begini nih, kamu nggak ada di saat aku butuh, gitu, ya kan? Kamu nggak ada di saat aku butuh. Nah, kenapa? Ujung-ujungnya juga butuh, gitu ya. Butuh ketemu, butuh untuk kehadiran, butuh untuk, perhatian. Karena LDR mungkin ada juga perbedaan waktu, ya. Perbedaan waktu, ya beda waktu. Misalnya saya Jakarta, kalian di balik kapan beda sejak. Beda latar belakang, ya, pekerjaan atau studi. Yang satu studi di sini, satu di sana, lagi sibuk, seasonnya berbeda, ya kan? Mungkin di balik papan lagi liburan, yang mungkin pacarnya di tempat lain mereka lagi studi dan lain-lain, itu berbeda. Akhirnya nggak ketemu, ya kan? Ujungnya gini, habis kamu nggak ada di saat aku butuh. Itu yang paling sering saya ketemu, gitu ya, alasan ini. Namun gitu ya, kita perlu ingat juga lah, kalau LDR itu juga ada yang namanya biaya, gitu ya. Siap nggak biaya kan? Biaya internet tuh pasti kan, kuotanya cukup nggak, gitu ya. Dan cinta berat di ongkos, gitu kan ya. Terus kan mesti balik nih misalnya kamu. Nah, ketemu juga mungkin dari luar kota atau luar negeri, tiketnya bagaimana, gitu kan ya. Nah, jadi kira-kira teman-teman harus perhatikan gitu, apakah siap nggak? Kalau siap dengan situasi seperti itu, siap dengan keadaan seperti itu, ya kan, siap nih ya, nggak tergoda dengan hal lain, ya silakan aja kalau mau coba. Tetapi ya harus tahu resikonya, karena kekosongan yang terjadi karena LDR seringkali bisa ketemu dengan orang lain yang mengisi kekosongan, ya kan, mengisi kekosongan, dan itu berbahaya. Nah, daripada menyusahkan diri dengan banyak perkara, mendingan pikirkan lebih lanjut apakah baik buat teman-teman untuk melakukan LDR. Jadi keputusan ditanggung daripada teman-teman sendiri, gitu. Ya, pikirkan resikonya. Oke, thank you, Pastor. Agak berantakan sih pertanyaannya. Pastor, saya mau nanya. Tadi kan Pastor bilang, bangun hubungan tuh nggak cukup cuma dengan cinta doang. Jadi kira-kira apa lagi, Pastor? Selain cinta, ya. Itu apa lagi? Yes, karena gini, saya selalu sering dengar gitu ya,
habis gimana ya, habis udah terlanjur suka, terlanjur sayang gitu ya. Ya tapi itu modal awal gitu. Tapi dalam perjalanan dibutuhkan adalah kedewasaan, dibutuhkan adalah pertumbuhan, dibutuhkan adalah pengertian satu sama lain. Arti katanya dibutuhkan kedewasaan dalam emosi, dibutuhkan kedewasaan dalam karakter, dibutuhkan kedewasaan dalam rohani, dan persiapan juga. Karena cinta aja nggak cukup, butuh duit juga, gitu ya. Makanya orang tua bilang, makan tuh cinta, gitu ya. Emang cinta aja cukup bisa buat kawin? Emang cinta aja bisa buat beli rumah? Emang cinta aja bisa buat nikah, gitu ya. Makanya cinta aja nggak cukup, gitu ya. Harus ditimbul dengan kedewasaan. Harus sebuah pengertian, oke, hubungan ini mau dibawa kemana gitu ya. Apakah cuman begitu-begitu aja gitu ya. Nah makanya buat cowok-cowok nih ya, saya kasih tips gitu ya buat cowok-cowok nih teman-teman di sini. Ya, kalau lihat cewek cakep jangan langsung dihajar, ditembak gitu ya. Habis teman-teman bilang, ya udah, mumpung lagi kosong gitu ya, kita sikat aja daripada ntar diambil orang gitu kan ya. Nah iya, betul juga sih, bisa ngerti. Tapi inget lu masih sekolah tong, ya, lu masih sekolah, emang bisa pakai biayanya gimana, ya kan? Mau minta babe lu gitu kan? Mau minta duit terus, ya kan? Inget loh, ya kan? Masih berapa lama kita mesti pikirin? Emang kita mau pakai biaya siapa untuk pacaran, ya kan? Nah, teman-teman cewek-cewek nih, jangan bangga gitu ya kalau bisa pakai fasilitas daripada orang tua si cowok gitu kan ya. Mesti pikirin nih, kira-kira emang kita pacaran SMA, emang mau kawin kapan? Oh, lulus SMA mau kawin, emang mau kawin langsung gitu kan ya. Oke, nanti deh, umur 30 baru kawin, ya ampun, sekarang baru umur 17 gitu, pacaran 13 tahun, emang bisa tahan tuh, ya kan? Ya, emang bisa tahan, ya kan? Makanya perlu ada kedewasaan, berpikir dengan benar, ya kan? Makanya saran saya nih, ya, buat teman-teman nih ya, sebelum suka-suka nih, ngobrol deh sama pemimpin, ya kan? Ngobrol lah sama Pastor Roni lah, ya kan? Romi nih, ya, saya suka nih, gimana kira-kira, bimbing kami dong, supaya baik gitu loh, ya. Jadi apa? Bisa dikasih tahu langkah-langkahnya lebih lanjut seperti apa, ya, sehingga teman-teman muda ini next gen ini nggak sembarangan, ya, nggak mengalami akhirnya putus cinta, dikecewakan, ujung-ujungnya keluar gereja. Nah, seharusnya kan kita dipanggil untuk jadi berkat ya, bukan untuk barisan sakit hati dan kecewa gitu. Oke. Nah, kasih tahu sama teman-teman deh yang lain deh, bilang lu jangan baperan gitu ya. Baperan gitu ya. Kasih yang sabar gitu. Oke, oh, mantap. Oke, seputaran, oh bagus nih pertanyaannya. Mungkin yang baru putus dari Double T pacar. dulu. Nanya nih, Pastor. Weh, mantap. Bagaimana cara terbaik untuk move on dari mantan? Pertanyaannya mantap nih. Cara move on dari mantan, ya lupakan aja, ya kan? Kan udah mantan. Ya sih, tapi gimana ya, Kak? Lagi sayang-sayangnya, diputusin gitu ya. Ya, bagaimana aku bisa move on gitu ya? Aduh. Oke. Nah, sekarang nih, ya. Kalau emang udah jadi mantan, udah let go aja, ya. Ya kan, kalau emang udah nggak ini, udah let go aja. Ya kan, hidup mesti berlanjut. Makanya buang semua memori, ya. Buang semua memori, ya. Kalau dia pernah kasih apa, udah buang aja, ya. Buang, delete ya, semua delete. Kalau perlu dibakar, gitu ya. Dibakar. Kalau dia kasih misalnya, teman-teman pernah dikasih iPhone, dikasih mobil, dikasih motor. Kalau jangan dibakar, kasih saya aja, itu ya. Nah, misalnya lupakan lah gitu ya. Ya udah terus move on lah, ya. Move on lah. Kalau memang pernah ada kecewa, ada sakit hati, ya minta dibimbing lah. Minta dibimbing sama pemimpin supaya teman-teman bisa melewati musim-musim ini, belajar untuk mengampuni, ya. Karena kalau emang harus selesai, ya udah let go dan izinkan Tuhan memulihkan, dan saya percaya teman-teman Tuhan selalu baik buat kita, ya. Maka ada anugerahnya, kita bisa ketemu lagi yang lain, yang lebih baik, yang lebih layak buat teman-teman, gitu ya. Jadi move on ya. Ya, makanya zaman now bilang teman-teman lagi, ya udah mati 1 tumbuh 1000, artinya masih banyak pilihan gitu kan ya. Nah, apalagi sekarang dengan teknologi, dengan kita dengan era zaman sekarang itu memudahkan kita dengan ketemu dengan banyak orang. Artinya apa?
dunia itu tidak sesempit yang kita pikirkan. Kita bisa ketemu pasangan kita di mana dengan yang penting kita perlu mengerti gini, terang dan gelap nggak bisa bersatu. Itu prinsip. Itu kebenaran firman Tuhan, itu dasar. Jadi teman-teman ya, belajar membangun hubungan, pastilah kita juga dipertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang tepat di dalam kehidupan kita. Gitu. Ya, move on. Iya. Shalom, Pastor. Shalom. Ya, Pastor, saya ada pertanyaan tentang LDR tadi. Yes. Bagaimana membuang rasa kesepian dari ketidakhadiran pasangan seperti itu. Putus-putus tadi, gimana? Pastor, bagaimana membuang rasa kesepian pada saat LDR? Ya, itu sudah resiko yang harus dihadapi ketika membangun hubungannya LDR. Karena tadi seperti yang saya bilang, ada resiko. Ketika LDR kan ada perbedaan. Di saat kita butuh, mungkin dia belum tentu ada. Dan itu adalah resiko yang harus dihadapi. Dan ketika Anda memutuskan untuk LDR, ya harus siap dengan situasi ini. Nah, makanya, ya, jangan cuma sekedar memikirkan, aduh, kangennya. Tapi sibukkanlah diri kita untuk melakukan hal yang lebih produktif. Saya percaya kita dipanggil untuk jadi berkat. Nah, kalau kita hanya habiskan cuman kepengen, kangen, pasti kita akan galau lah, ya. Kita akan galau. Namun kalau kita bisa sibukkan diri kita untuk membangun kehidupan kita, fokusnya sama Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk jadi berkat sama yang lain, pasti kita bisa lewati hari-hari ini dengan baik kok, ya. Dan tapi saya mau kasih tahu ya, rasa rindu kangen itu normal, itu wajar, ya, wajar. Tetapi ketika kita nggak bisa mengatasi ini bahaya, gitu, ya. Jadi pengen ketemu, pengen ini, pengen itu, nah bahaya. Nah kita harus bisa mengatasi ini. Oke. Ya silakan. Baik teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan, ayo. Shalom, Pastor. Ya, silakan. Saya mau nanya nih, Pastor. Ya. Itu perjodohan itu gimana ya dan cara kita menyikapinya nih? Sorry, apa? Perjodohan. Oke. Cara kita menyikapinya sendiri gimana? Misalnya nih kan, orang tua kita nih kenal sama orang. Kamu kenalan dong sama anaknya ini gitu kan, anaknya baik loh, keluarganya baik loh. Nah, sedangkan kita udah coba nih kan, oh ya udahlah nggak apa-apa, cobalah kita PDKT lah ya, Pastor ya, ceritanya gitu kan, kenal satu sama lain. Cuma dari kita pribadi, kita kan yang merasakan gitu ya, kita menjalani. Terus kita tuh kayak nggak connect gitu sama orang ini. Apakah kita harus dengerin orang tua kita kah karena nggak enak gitu, atau kita tetap sama sama prinsip kita gitu loh, kita nggak cocok. Sedangkan kalau kita mau terusin untuk ke jenjang yang lebih serius kayak pernikahan, kita harus menghabiskan waktu kita dengan orang itu, sedangkan kita nggak cocok gitu. Nah, menurut Pastor gimana tuh? Oke, ini kita mesti ngerti ya, ketika apapun bentuknya perjodohan, kita ketemu orang, pastikan kita mengerti bahwa terang dan gelap nggak bisa bersatu. Ini prinsip dulu. Jadi ntar kalau kita dikenalin, kita ketemu orang, kalau dia bukan anak Tuhan lahir baru, lebih baik kita tutup pintu aja langsung. Gitu. Daripada kita nanti repot. Ya kan? Nah, pertanyaan kamu yang menikah, atau orang tua kamu yang menikah? Anda kan yang menikah kan? Benar, Pak. Nah, kalau Anda yang menikah, berarti keputusannya harus dari Anda. Ketika Anda merasa bahwa ini nggak bisa ketemu nih, chemistry-nya nggak masuk, kok rasa nggak sreg, ya jangan dong. Ya. Ambil keputusan, bilang mohon maaf, kayaknya kita nggak bisa, kita cukup jadi teman ya, gitu ya. Biar kita jadi teman. Nah, jelasin sama orang tua baik-baik gitu. Ya. Jangan paksakan, karena buat apa Anda menyenangkan orang tua tapi merugikan diri Anda sendiri. Karena nih, dalam kekristenan, artinya dalam firman Tuhan katakan ketika kita dipersatukan tidak boleh diceraikan manusia. Masa Anda meresikokan ini untuk kehidupan Anda? Ya, tentu saja enggak gitu ya. Nah, jadi ketika Anda putuskan tidak, bicara baik-baik sama orang tua, sampaikan baik-baik bahwa ini enggak seperti yang kalian harapkan. Ya, minta anugerah Tuhan untuk bisa melewati semua ini dengan baik gitu ya.
Oke, siap, Pastor. Terima kasih. Nah, ini ada yang japri saya nih. Shalom Pastor mau tanya, gimana jika kita sudah melakukan hal yang jauh dalam tanda kutip di luar kehendak Tuhan? Maksudnya jauh banget gitu. Oke. Dan kita kalau ada kecanduan melakukan hal itu, bagaimana kita bisa lepas dari hal itu, Pastor? Ya gampang, bertobat. Bertobatlah dan jangan lakukan lagi. Ya. Padahal kita sudah minta ampun sama Tuhan dan sudah ikut dalam pelayanan gereja, tapi masih aja berbuat seperti itu. Oke. Ya. Bertobatlah, jangan buat lagi, dan minta dibimbing. Kalau itu pasangan pacaran, ya berarti ada pria dan wanitanya gitu ya. Mintalah dibimbing supaya apa? Supaya bisa dipisahkan. Ibarat gini, kalau kabel terbuka itu menyebabkan konslet, maka kabel itu harus dipisahkan terlebih dahulu, disembuhkan dulu, dibalut, sehingga tidak menimbulkan konslet lagi. Nah, itu kalau bicara perzinahan. Bagaimana kalau melakukan percabulan dengan diri sendiri? Ya, harus diakui, ya kan, karena awal dari pemulihan, minta dibimbing, dan jangan izinkan siklus itu muncul dalam kehidupan Anda, karena ini nggak tahu nih, nanya laki atau perempuan, sehingga Anda bisa tahu di mana Anda titik lemah, dan Anda bisa menghindari itu dan menggantinya dengan kegiatan lain. Gitu. Jadi kita yang perlu berhikmat, dan kita butuh anugerah dan kasih karunia daripada Roh Kudus untuk kita bisa menang daripada tantangan-tantangan percabulan, tantangan perzinahan, tantangan-tantangan seperti itu. Ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab yang japri saya secara langsung. Oh, ternyata yang japri lagi nih. Oke, aman berarti. Oke, silakan host. Ya, oke. Ini ada yang nanya nih, Pastor. Apakah pacaran putus nyambung itu sehat dalam hubungan? Iya, gampang jawabnya. Ya nggak sehat lah. Iya nggak sehat lah, ya kan? Berarti Anda dengan semudah itu buat, ya udah kalau nggak suka, lagi marah, putus. Ntar lagi kangen, ini nyambung lagi. Ya mana sehat gitu kan? Itulah sebuah hubungan yang menurut saya tidak dewasa. Dan bayangkan kalau hubungan ini diteruskan dalam sebuah pernikahan gitu ya. Ntar nggak begitu nikah, cerai aja deh, cerai aja deh. Begitu tersini cerai aja, cerai. Wah repot gitu, ya kan? Nah jadi udah jelas ini nggak sehat, gitu ya. Shalom Pastor. Iya silakan. Saya ada pertanyaan nih, dengan rekan kerja boleh nggak nih Pastor? Hah? Yang relationship-nya dengan rekan-rekan kerja maksudnya. Oke, kita ini karena ini hubungannya sama Love Matters, mungkin kita fokus dulu ke sini ya. Oh, fokus siap Pastor. Itu kalau disimpan aja deh pas. Oke. Ini Oke, ada yang DM pribadi ya, Pastor. Oke, silakan Pastor. Kita selalu punya masa lalu, kadang-kadang sesama pasangan itu saling kepo. Bolehkah kita pengen tahu, kalau sudah tahu pasti akan ada pertengkaran? Oh, masa lalu dengan pasangan. Oke, gini ya. Ini saran dari saya nih ya. Nah, maka kita kalau emang serius membangun hubungan, kita harus belajar terbuka sama pasangan kita. Terbuka mengenai apa? Mengenai masa lalu. Karena masa lalu kita perlu jujur apa adanya. Kalau dia bisa mengasihi kita, maka dia akan menerima kita. Meskipun kita punya latar belakang yang buruk. Latar belakang yang aneh-aneh gitu ya. Nah, problemnya gini, kita takut untuk cerita apa adanya. Nah, repotnya begini. Nah, ketika diketahui oleh pasangan kita lewat sosial media, dari teman-teman cerita, dari hal yang lain, maka pasangan menjadi tidak lagi sepenuhnya percaya dengan Anda. Karena apa? Anda menutupi yang seharusnya terbuka. Gitu ya. Jadi saran saya, hubungan yang sehat adalah hubungan yang bisa terbuka. Gitu ya. Sebelum kita bisa terbuka, mungkin hubungan Anda belum segitu dekat, dan saya rasa baik untuk Anda bertumbuh gitu ya, bukan cuma sekedar ya pacaran doang gitu ya, tapi kalau Anda punya mimpi, punya goal untuk membangun sebuah hubungan pernikahan, maka baik untuk kita terbuka dengan pasangan kita. Terbuka itu artinya apa ya? Masa lalunya, bukan terbuka nggak pakai baju, bukan gitu ya, maksudnya terbuka adalah masa lalunya, kehidupan yang lama gitu. Halo Pastor. Ya, silakan. Saya mau bertanya mengenai PDKT. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk PDKT, satu. Terus kedua, di dalam PDKT itu apa yang kita lihat supaya kita bisa melanjutkan? Oke, ini bisa
bisa disiapkan untuk menjadi ke jenjang selanjutnya itu pacaran. Terus yang ketiga, apakah PDKT itu harus dilakukan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, terutama di depan orang tua ataupun di teman-teman sekitar, seperti itu aja Pak. Pertanyaannya sulit dijawab ya. Tapi berapa lama PDKT harus dilakukan tergantung daripada situasi kondisi, saya nggak bisa jawab. Tapi apa yang harus dilakukan selama kita PDKT adalah melihat apakah orang tersebut yang kita sukai itu ya memiliki karakter yang baik, memiliki mimpi dan visi seperti kita. Karena gini, kita sebagai pria, Anda sebagai pria, pasti kan Anda punya mimpi dari Tuhan, Anda punya visi yang Anda. Penolong wanita adalah orang yang menolong supaya Anda bisa ditolong mencapai visi yang Tuhan mau. Nah, bayangkan bahwa kalau Anda nggak tahu Anda mau kemana, bagaimana pasangan Anda bisa menolong Anda. Makanya sebelum kita PDKT, kita harus tahu kita punya visi apa. Bagaimana kita mau hidup kita seperti apa. Nah, seringkali mohon maaf ya, banyak pria itu nggak mengatur kehidupan dengan baik, sehingga dia nggak tahu mau kemana, sehingga yang penting dilihat gini, udah kalau dia cakep, dia single, ya kan, apalagi kosong, disikat gitu. Nah, padahal kalau kita mau masuk goalnya adalah mau menikah, ya pasti kita mau lihat dulu apakah dia benar-benar nggak nih ya punya karakter yang baik, apa dia benar-benar sungguh cinta Tuhan nggak, apa sih tujuan hidupnya, apa sih visinya, ya kira-kira kalau kita berjalan bersama, kira-kira bisa masuk nggak gitu. Nah itu sebabnya PDKT ya kan dengan cara yang manis, ya dengan apa, diskusi, ngobrol, dari situ kan bisa tahu, lempar pertanyaan, ya tentu saja harus diciptakan momen yang baik. Nah pertanyaan apa harus terang-terangan dengan orang tua? Ya tergantung situasi kondisi. Nah ada beberapa culture keluarga yang orang tuanya tentu saja pengen tahu kalau anaknya lagi dideketin gitu ya. Ya saya rasa terbuka kan jauh lebih baik dengan aturan dan norma yang berlaku pada aturan keluarga masing-masing. Jadi kita perlu bijak lah. Jadi saya nggak punya jawaban baku, tapi kita perlu hikmat melihat kebudayaannya masing-masing keluarga dan bagaimana kita perlu menjajakinya dengan sopan dan tata krama yang baik. Gitu. Terima kasih, Pak Tur. Baik, thank you teman-teman. Ada lagi? Kita masih punya 9 menit lagi teman-teman, karena setelah ini Pastor Owen masih punya acara lagi. Ayo, jangan sia-siakan 9 menit ini. Ada lagi yang mau bertanya? Shalom, Pastor. Silakan. Ya, silakan. Bagaimana buat yang pacaran tapi mantannya masih kayak masih suka sama dia, terus masih suka nyindir-nyindir? Tanggapannya gimana, Pastor? Oh, oke. Oh, mantan yang suka nyindir-nyindir. Iya, mantan si laki-laki. Oke, kamunya masih suka nggak? Enggak, maksudnya kan mantan dia itu pacar saya, tapi mantan si laki-laki itu masih belum terima karena pacaran sama saya. Oh, oke. Ya, tentu saja begini. Ya, apa saja yang kamu mau orang lain perbuat padamu, perbuatlah itu bagi mereka. Itu prinsip kehidupan. Ya kan? Saya nggak tahu apakah kamu memulainya baik-baik nggak. Apakah cowok itu memutus keluar hubungannya baik-baik apa tidak. Ya kan? Karena firman Tuhan ajarkan kita, diberkatilah pada waktu kamu masuk, diberkatilah pada waktu kamu keluar. Nah, bagaimana seorang mengakhiri hubungannya itu menentukan bagaimana dia keluar dengan baik-baik. Saya nggak tahu hubungan itu seperti apa. Ya, nah tentu saja kalau pasangan nggak rela, kamu diteror, ya beresponlah dengan baik. Ya, berespon dengan baik. Ya, kalau perlu doakan, kasihlah mereka. Ya, karena mungkin dia dalam keadaan yang tidak baik gitu ya. Jadi jangan kecewa, jangan marah, jangan ini. Nah, di sini kita bisa lihat kalau emang pacar kamu sungguh-sungguh mau move on dan mau serius sama kamu, dia pasti bisa mengatasi yang lama dengan baik, gitu ya. Ya kamu lihat aja bagaimana. Kalau dia tergoda lagi, berarti dia nggak sungguh-sungguh sama kamu cuma main serap gitu kan. Iya, Pastor. Gitu. Terima kasih, Pastor. Iya. Halo, Pastor. Ya, silakan. Saya ada
yang masalah pacaran, apakah di dalam pacaran itu kan banyak sekali iklim-iklim yang kurang baik, Pastor. Bagaimana cara menjaga iklim itu, maksudnya seperti komunikasi dan lain-lainnya tetap baik. Dan yang kedua, berapa waktu yang dibutuhkan dalam pacaran sehingga kita menemukan waktu yang tepat ke dalam jenjang pernikahan seperti itu, Pastor. Oke. Idealnya untuk kita bisa bangun sebuah persiapan pernikahan 1 sampai 2 tahun. Saran saya kalau emang udah serius, ikutlah bimbingan pranikah, ya. Saya nggak tahu di Balikpapan seperti apa, tapi saran saya adalah terbuka sama pemimpin supaya bisa dibimbing dengan baik, dan segera mungkin untuk ikut kelas bimbingan pranikah, supaya kalian berdua mendapatkan sebuah pengertian, knowledge, bagaimana membangun sebuah hubungan dengan baik. Nah, bayangkan, untuk menjadi seorang dokter, kita harus sekolah. Ya, kebetulan kakak saya dokter, mertua saya dokter, itu sekolahnya panjang. Sekolahnya mereka tuh bisa 15 tahun, apalagi kalau menjadi spesialis, bisa 20 tahun, panjang, dan mereka bisa sampai usia pensiun pun masih bisa bekerja. Bayangin, untuk menjadi seorang dokter ada sekolahnya, tapi untuk sebuah pernikahan nggak ada sekolahnya gitu loh. Nah, kita belajar dari mana? Seringkali kita belajar dari mana? Kita lihat daripada keluarga kita lihat daripada teman-teman kita lihat daripada TV-TV. Nah, bayangkan kita harus belajar dari mana? Kita harus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita harus belajar daripada dasar-dasar nilai-nilai yang benar. Makanya kita perlu belajar memperlengkapi diri kita kalau mau serius dalam pernikahan, belajar ikut dalam bimbingan pranikah supaya kita mengerti bagaimana caranya membangun hubungan dengan baik. Bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik. Bagaimana kita mengatasi konflik, bagaimana kita mengelola keuangan, bagaimana kita bisa berurusan sama mertua dan ipar-ipar yang lain, bagaimana kita bisa mengelola visi bersama, bagaimana kita bisa mengatasi perbedaan. Banyak banget topik yang kita perlu kuasai untuk kita bisa mempersiapkan diri untuk membangun sebuah pernikahan. Jadi saran saya, tanya gereja lokal, ikut bimbingan pranikah supaya bisa diperlengkapi dengan baik. Ya, jangan sia-siakan. Jangan izinkan cinta terlarang orang-orang yang salah masuk dalam kehidupan kita dan menodai kehidupan kita sehingga kita harus menghadapinya dengan penuh kesukaran di hidup Anda, sehingga Anda tidak perlu mengalami banyak kesukaran-kesukaran yang tidak perlu kita hadapi sebenarnya gitu. Shalom, Pastor. Ada pertanyaan lagi. Banyak ya pertanyaan ya. Pastor, di dalam pacaran apa aja yang boleh di-share atau dibagikan? Apakah sampai ke titik seperti keuangan atau apapun, atau memang harus ditahan dulu sampai jenjang pernikahan? Mungkin itu saja, Pastor. Iya dong. Kalau emang udah serius mengarah ke pernikahan harus terbuka semuanya, ya. Keuangan, ya, kehidupan, karakter, keluarga, masa lalu, mimpi-mimpi, semua harus diceritain dong. Supaya apa? Pasangan Anda siap nggak, gitu kan ya? Nah, pasangan Anda mau nggak untuk membangunnya bersama dengan Anda? Jangan-jangan dia nggak siap lagi gitu ya. Nah, itu perlu dipikirin. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Semuanya kayaknya waktunya udah mau habis juga. Terima kasih, Pastor. Sangat terberkati dengan acara kita malam hari ini. Oke, mungkin kita bisa tutup ya. Pastor bisa tolong doa buat kami semua youth WCC Balikpapan. Oke. Ya, next time kita ngobrol-ngobrol lagi. Simpan pertanyaannya, kirim, jadi saya bisa persiapan lebih baik. Nanti waktu yang tepat kita bisa diskusi lagi. Saya senang sekali bisa sharing sama generasi gitu ya, terutama mengenai relationship. Kenapa? Karena teman-teman begitu berharga untuk menjalani kehidupan masa muda kalian dengan cara yang baik. Karena ketika Anda menemukan pasangan yang tepat, menjalaninya dengan baik, maka Anda untuk orang-orang muda yang lain yang mereka bisa lihat teladan, ternyata ya si kakak ini menikahnya bahagia, diberkati Tuhan. Saya mau kayak mereka.
dan kalian menjadi berkat dan inspirasi. Coba bayangin gitu ya, Anda pelayanan, Anda jadi worship leader, Anda jadi pemain musik, Anda jadi pemimpin di gereja lokal, tapi kehidupan pernikahan kalian itu nggak baik, pacaran nggak di sana nggak di sini, ntar putus nyambung, nggak move on, dan generasi di bawah kalian begini, oh kok begini ya, kok anak Tuhan tuh kayak begini ya, kok nggak mencerminkan Kristus gitu ya, dan Anda jadi batu sandungan. Bayangkan, Anda bicara adalah next gen di Balikpapan. Seharusnya kehidupan kalian jadi berkat di sana. Seharusnya orang melihat hubungan kalian dan mereka bilang, nih, ini baru anak Tuhan. Ini baru yang kita bisa lihat. Ini baru teladan. Dan itu sebabnya saya senang untuk bisa sharing dengan teman-teman di Balikpapan. Dan saya berdoa supaya sungguh-sungguh ini bisa membuka pikiran daripada teman-teman. Sekali lagi mohon maaf ya, saya ngomongnya terus terang karena sama anak muda harus terus terang gitu ya. Jadi biar nancep langsung gitu ya. Oke, let's pray. Tuhan, aku berdoa Tuhan buat teman-temanku di WCC Balikpapan. Biar anugerah-Mu cukup singkapkan yang terselubung Tuhan. Supaya benar-benar kami melihat kebenaran. Kami menjadikan firman Tuhan jadi dasar kehidupan. Bagaimana kami belajar mengerti, membangun hubungan dengan cara yang benar. Karena kami tahu Tuhan, masa muda kami begitu berharga. Kami tahu Tuhan, kami mau dipakai Tuhan, hidup kami mau jadi berkat. Biar orang melihat hubungan kami dan memuliakan Bapa kami yang di sorga. Oleh karena itu tolong kami Tuhan, kami yang sudah terlanjur Tuhan, kami yang pernah gagal, kami yang pernah punya hubungan yang tidak baik, bahkan kami yang pernah jatuh dalam dosa. Oleh karena itu Tuhan, malam hari ini kami mau datang kepadamu. Kami minta anugerah. Kami minta darah Yesus basuh kami. Layakkan kami lagi Tuhan. Untuk kami boleh bangkit Tuhan. Untuk kami boleh maju. Untuk kami boleh Tuhan melakukan yang terbaik Tuhan. Kami minta kasih karunia-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami nggak sanggup sendirian. Kami nggak kuat Tuhan menghadapi cobaan. Kami butuh anugerah. Kami butuh pertolongan Roh Kudus. Mampukan kami. Untuk kami bisa menang dalam setiap tantangan godaan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati yang membangun hubungan, supaya mereka dicerahkan, pikiran mereka dibukakan untuk bangun hubungan dengan cara yang benar. Oleh karena itu, mau menyerahkan teman-temanku di WCC Balikpapan ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you, Pastor. Sekali lagi, thank you buat Pastor. Sama-sama. Berkati Pastor bersama dengan keluarga. Oke, sampai ketemu. Ya, buat teman-teman yang sudah Sampai gabung ketemu.